Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya walaupun kita tidak berjumpa secara tatap muka, tapi saya yakin, saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Opa Oma yang diberkati Tuhan, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan, asalkan kita betul-betul kita mau rindu, mau bersekutu dengan Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Buat kami para usinda GPDI Kopo Permai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hanya
kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih boleh ada, kami masih boleh hidup, kami masih boleh kuat, boleh sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ini semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah dalam ibadah Wadah Usinda. Walaupun kami hanya ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati setiap kami yang beribadah saat ini, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit di dalam nama Yesus, kami disembuhkan oleh Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan, lewat penyembahan doa yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang akan kami terima, biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mau beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Opa Oma yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita masih boleh ada hari ini bukan karena kita rajin mengkonsumsi obat atau vitamin, atau kita rajin menjaga pola makan kita walaupun kita sudah udah lanjut, tapi saya percaya kita semua karena kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Hari lepas hari kita selalu berjalan dengan Tuhan, dan kita harus semakin rindu, kita harus semakin cinta akan Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa. Pujian ini mengatakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saya tidak tahu Opa Oma ini sudah berapa lama ada di dalam Tuhan. Opa Oma ini sudah berapa lama mengiring Tuhan. Dan kalau saya mau katakan di usia yang sudah lanjut Opa Oma sekarang ya, kalau mau bicara tentang pengalaman, Opa Oma jauh lebih berpengalaman dari saya. Dan saya yakin ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan Opa Oma. Memang mungkin kita melewati sakit, kita melewati masa-masa kita sedih, kita susah, kita kecewa dengan orang-orang atau dengan keadaan yang ada. Tapi saya yakin, saya pastikan bahwa kalau kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Oke, ada masalah, oke, sakit penyakit ada dalam kita, tapi itu tidak akan membuat kita kendor semangat kita, itu tidak akan membuat kita kecewa karena kita memiliki Yesus. Pujian ini sangat memberkati Bapak Ibu ya, Opa Oma yang diberkati. Saya percaya setiap kita diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara, oke? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang sudah kita naikkan itu boleh menjadi berkat dan boleh menyukakan akan hati Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin Tuhan. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya ku bisa lari, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mari kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, bahwa kami hanya bisa lari kepada Tuhan, dan bahwa hanya di bawah kaki Yesus kami merasakan damai, sentosa. Terima kasih Tuhan buat ibadah saat ini, pujian-pujian yang sudah kami naikkan, yang sungguh menguatkan kami, semakin meneguhkan iman kami. Walaupun kami sudah orang-orang yang boleh dibilang kami sudah lanjut usia Tuhan,
tapi kami tetap kuat. Kami tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, apapun yang disampaikan, biarlah semuanya itu benar-benar datangnya dari Tuhan dan dapat memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit di dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami mau mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Opa Oma yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita dan sebelumnya saya berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan melalui pengurus untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau bertanya, apa kabar semuanya? Saya yakin semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang bersuka cita, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Atau mungkin kita berkata, aduh saya dalam kondisi yang lemah, tubuh yang lagi tidak kuat, apalagi sudah usia lanjut ya. Kita tidak bisa membantah bahwa kekuatan secara jasmani kita itu semakin merosot, tapi kita percaya bahwa manusia batinia kita semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan pada saat ini ayat firman Tuhan ini Opa Oma sudah jadi ayat hafalan ya. Ini sudah sering sekali kita dengar. Sudah bahkan kalau saya kayaknya sudah berkali-kali menyampaikan firman Tuhan ini. Dan kita harus bersyukur kalau firman Tuhan itu selalu datang dengan berulang-ulang, berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Tuhan punya tujuan yang baik sekali buat kita semua, khususnya para usinda yang ada di GPD Kopo Permai. Nah, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan, buka Alkitab kita. Kalau memang kita sudah tidak mampu lagi membaca Alkitab, mari kita dengarkan baik-baik firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Jadi, kalau kita lagi susah, kita baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan, karena kan sudah banyak yang mungkin sudah tidak bisa membaca lagi atau tidak bisa melihat karena mata sudah mulai tidak jelas melihat. Tapi saya percaya setiap apa yang kita dengar firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Nah, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah, Yesaya pasalnya yang ke-46, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah, kita akan baca firman Tuhan ya, Bapak Ibu, Opa Oma yang di rumah silakan membaca, atau yang tidak memiliki Alkitab atau sudah tidak bisa membaca karena matanya sudah tidak jelas melihat, dengar saja yang saya baca ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini ayat dari ayat 1 ya. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Ayat 2, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku. Nih, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya akan menekankan di ayatnya yang keempat. Ini sudahlah ayat menjadi ayat hafalan. Bahkan ada lagu bukan? Bahwa sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Kata Yesus, dia tetap dia. Yesus tidak pernah berubah dalam janjinya. Yesus tidak pernah berubah dalam firman-Nya. Jadi apa yang Dia sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah katakan, dan apa yang sudah pernah keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah, itu tidak akan pernah Dia ingkari. Amin. Itu Dia tidak akan pernah ingkari. Dan setiap firman yang diucapkan dan keluar dari mulut Tuhan itu akan tergenapi. Dan akan dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang setia di dalam Tuhan. Nah, ayat yang akan saya tekankan saat ini bahwa sampai masa tuamu, aku, ini huruf besar berarti Tuhan Allah, tetap Dia. Tidak ada bayang-bayang perubahan. Tidak ada bayang-bayang pergeseran. Jadi apa yang sudah dikatakan firman itu pasti akan tergenapi. Itu pasti Dia akan genapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apalagi saya bangga dengan wadah Usinda yang ada di GPD Kopo Permai ini. Saya sangat bangga karena apa? Wadah yang begitu sangat bersemangat untuk mau beribadah, luar biasa. Cuman karena kondisi pandemi jadinya seperti ibadah seperti ini, karena kan mengantisipasi, kasihan nanti ada kekhawatiran kalau sudah tua kita keluar, aduh takut gini begini ya, pasti ada itu rasa itu ya. Tapi kita harus jangan kita berpikir aku pingin ke rumah Tuhan aja nggak mau ibadah seperti ini, nggak enak. Dan memang kurang enak, bukan kurang enak seperti makanan ya, tidak. Tapi kita kalau ibadah seperti ini kan memang sangat berbeda kalau kita datang ke gereja, bukan? Sangat berbeda. Tapi kita harus bersyukur karena kita masih dapat difasilitasi. Kita masih dapat diberi kesempatan walaupun ibadah seperti sekarang ini. Saya khotbah, saya menyampaikan firman Tuhan, nggak bisa lihat opa oma. Tapi opa oma bisa lihat saya. Ya, opa oma bisa lihat saya. Paling opa oma, aduh teh si Norma makin gemuk. Wow. Aduh teh si Norma, makin apa gitu ya. Pasti gitu. Tapi jangan kita menjadi kendor semangat kita. Jangan kita menjadi patah semangat, jangan kita menjadi loyo. Walaupun kita ini sudah tua, walaupun kita umur sudah bergerak saja sedikit, aduh sakit, atau aduh jadi sekarang, dulunya mungkin kita masih muda, lincah sekali, agresif sekali, sekarang berjalan pelan-pelan gitu loh. Tapi firman Tuhan luar biasa pagi hari ini, amin. Nah, opa oma, setiap tahun berganti, kita akan semakin merasa tua. Jangankan opa oma, saya saja ya. Setelah saya melihat ponakan-ponakan bilang, mami, saya sudah punya pacar. Sudah ngomong seperti itu, tahu-tahu berikutnya bilang, mami, saya sudah mau menikah. Aduh, saya semakin merasa, astaga, saya ini semakin tua ternyata.
Dulu mereka masih kecil-kecil. Saya sudah semakin. Jadi semakin bertambah berganti tahun, kita akan semakin tua, bukan? Sejujurnya, kita tidak suka mengakuinya. Kita ini, saya justru ya, saya pribadi lihat perkembangan yang ada di GPD Kupu Permai. Dulu sejak saya datang menjadi pengerja itu, mereka yang sekarang sudah menikah itu masih anak-anak semua. Saya pas melihat sudah ada yang mendaftar mau menikah, saya dulu dia masih sekolah minggu, dia masih remaja, sekarang sudah mau membangun rumah tangga. Semakin menyadari bahwa kita semakin hari semakin tua, semakin hari semakin kesehatan mulai berkurang, kekuatan sudah mulai berkurang, tidak seperti 20-an tahun ke belakang, 40-an tahun, apalagi yang opa-oma sudah kepala 8, udah 80, ada yang mau 90. Wah, udah melewati. Bahkan firman Tuhan bilang batas umur manusia itu 60, 70, selebihnya itu adalah penderitaan. Jadi kita memang tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita memang gak akan pernah bisa. Karena memang gak bisa memungkiri usia bertambah, kekuatan merosot. Usia bertambah, tenaga berkurang. Usia bertambah, kesehatan mulai menurun. Stamina kita mulai terganggu. Tubuh kita mulai ada keluhan sana sini ya. Sedangkan saya saja masih umur segini, banyak sekali. Udah sakit inilah. Wah. Tapi saya bersyukur karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Yesus tetap Yesus. Tuhan tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku, kata Tuhan, menggendong kamu. Sampai masa putih rambut loh. Jadi jangan bilang, opa oma jangan begini ngomong. Aduh, anak saya sudah begini ke saya. Aduh, cucu saya. Aduh, jangan. Bersyukur. Karena kita ada di dalam gendongan Tuhan. Amin. Bersyukur karena kita ada di dalam dekapan Tuhan. Bersyukur karena kita ada di dalam tangannya Tuhan. Bahkan bukan hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan taruh kita dalam hatinya. Kita itu ada di dalam pikirannya Tuhan. Kita itu ada di dalam rencananya Tuhan. Jadi kalaupun kita diizinkan Tuhan ada sampai di usia yang opa oma raih sampai hari ini, jangan takut. Karena Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan pernah menarik apa yang pernah dia ucapkan. Dia tidak akan pernah membatalkan apa yang pernah dia firmankan. Tapi itu akan tergenapi janjinya itu bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan bagi setiap kita ya. Tuhan kita begitu sangat mengasihi kita. Opa oma jangan pernah berpikir, Tuhan kenapa saya begini sekarang. Jangan. Opa oma berpikir bahwa Opa oma justru harus bilang begini, Tuhan terima kasih buat kesempatan, buat waktu, buat usia, buat umur yang Engkau masih beri bagi saya. Saya bersyukur Tuhan, karena saya ternyata tidak dibiarkan oleh Tuhan. Saya ternyata tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Justru Tuhan, Engkau bilang bahwa Engkau akan gendong saya sampai masa putih rambut saya. Haleluya, luar biasa Tuhan. Mungkin kita kesel. Pingin makan ini tapi tidak bisa.
Karena memang nggak boleh. Ya, mungkin kita uring-uringan, minta ke anak atau minta ke cucu, beliin emak atau engkong beliin ini. Tapi karena nggak boleh, nggak diikut, nggak dipenuhi, nggak diturutin gitu. Ya, kita harus tahu. Kadang anak-anak juga tidak mengizinkan makan karena memang tidak boleh kita makan makanan itu misalkan ya. Nggak mungkin kan kita sudah umur sekian, sudah punya problem, berbagai problem dengan tubuh, terus tahu-tahu kita pingin makan asinan atau asinan yang asam atau rujak, atau kita nggak pugu-pugu tahu-tahu minta beliin apa ya, makanan yang pedas-pedas, padahal kita itu udah nggak boleh makan yang pedas-pedas. Mungkin mulut kita bisa, mungkin mulut kita mau, tapi di dalam kita tidak terima apa yang makanan yang asam, makanan yang pedas, ya, atau yang mengandung gula-gula. Bagi ada sudah ada mengalami riwayat diabetes, itu gula kan manis-manis itu harus dikurangi gitu. Nah, kadang kita mau uring-uringan, aduh pingin makan ini, pingin beliin ini sama mama atau apa mama atau dan lain sebagainya, tapi mereka tidak terutin karena apa? Mereka tahu itu tidak baik, itu tidak bagus untuk kesehatan maknya, mamanya, papanya, engkongnya. Mereka tahu gitu. Makanya opa oma tetap minta kekuatan dari Tuhan, tetap minta sukacita Tuhan. Minta Tuhan penuhi saya dengan sukacita Tuhan gitu. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Kesukaan Tuhan itu kekuatan kita. Kita tidak usah takut apa yang akan terjadi, karena apa? Firman Tuhan menjamin bahwa kita akan digendongnya, bahkan di bagian-bagian yang lain dia akan menanggung, mau menanggung kamu, menanggung kita. Beban apa yang kita pikul? Beban apa yang kita gumuli? Apa yang sementara kita rasakan? Tuhan mau menanggungnya. Tuhan mau menanggungnya. Bahkan ada ayat firman Tuhan dikatakan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apapun yang menjadi pergumulan opa dan oma, percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang menjadi doa kita kepada Tuhan, percaya firman itu adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, kita jangan putus asa, apalagi kecewa, jangan. Pujian tadi katakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Bukan berarti mengiring Yesus kita tidak ada tantangan, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan ada bersama kita. Dia akan menolong kita. Ini firman Tuhan katakan bahwa Dia menanggung. Bahkan di bagian terakhir, Dia mau memikul kamu. Luar biasa. Mungkin pasangan kita sudah tidak kuat angkat kita. Misalnya oma ya, emak. Misalnya masih muda, waktu dulu masih muda, masih pacaran atau sudah berumah tangga tapi masih umur-umur puluhan ya. Oh, bisa diangkat-angkat sama pasangan kita, sama suami, oh digendong apa lain sebagainya. Tapi sekarang kan udah nggak bisa. Tapi Tuhan itu firman-Nya tidak pernah berubah. Tuhan katakan bahwa Dia mau memikul kamu. Dia bukan hanya memikul apa mungkin kita berpikir mau pikul kita secara fisik, tidak. Tapi beban yang kita miliki dipikul Tuhan, ditanggung Tuhan, diambil alih sama Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang mengambil alih.
Mungkin kita sudah tidak berdaya, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang walaupun tidak seperti masa kita muda aktivitas yang kita lakukan. Tapi kita masih bisa berjalan berkeliling rumah, atau menata-menata perabot-perabot di rumah, atau kita menata-menata bunga-bunga yang ada di rumah. Apalagi kalau oma-oma, opa-opa, emak-emak, engkong-engkong itu senang dengan keindahan bunga-bunga, paling lebih senang nih menata-menata bunga. Ingat, Yesus tetap Dia. Aku tetap Dia. Tadi saya sudah katakan bahwa apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan, apa yang pernah keluar dari mulut Allah itu, Dia tidak akan pernah tarik, tapi Dia akan genapi itu. Dia akan tepati itu janjinya bagi setiap orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Bersyukur ya karena kita ada di dalam Tuhan. Bersyukur karena opa oma adalah milik-milik Tuhan. Opa oma ini adalah spesial di mata Tuhan. Opa oma ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita mau sedih, ingat ada Tuhan. Amin. Kalau kita mulai merasa, saya sudah mulai tua, saya takut begini. Jangan, ingat ada Tuhan. Jadi kalau sudah mulai merasa sedih, panggil nama Yesus. Kalau sudah mulai merasa takut, udah mulai khawatir, panggil nama Yesus. Kalau sudah mulai merasa, Tuhan, kan kekhawatiran itu selalu akan datang. Apalagi sudah usia-usia seperti ini. Sudah nggak bisa, orang Manado bilang, tak salah. Udah nggak bisa sembarangan loh. Kita mau makan ini salah, bisa berdampak ke tubuh. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita sementara hadapi, ingat ada Yesus. Ingat ada Roh Kudus. Ingat ada firman. Nah, firman ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini firman Tuhan, bukan ini omongan norma, tidak. Ini perkataan firman Tuhan yang kita dengar bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu aku, ini kata firman loh, kata Tuhan, Dia akan menggendong. Dia akan menggendong saya dan saudara. Jadi tuh uban-uban ya. Sekarang kan banyak orang-orang suka ngechat tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan pernah takut. Jadi bicara tentang masa tua putih rambut itu berarti kita sudah semakin hari sudah semakin tua. Semakin hari semakin tidak berdaya. Semakin hari semakin tidak mampu gitu. Apalagi kita untuk melakukan sesuatu terlalu sulit karena usia, terbatas karena usia sudah lanjut. Tapi saya bersyukur masih ada opa oma yang masih bisa datang ke gereja. Bukan berarti yang tidak datang lalu tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Jadi ketika usia makin bertambah dan kekuatan makin melemah, Allah
melimpahkan kekuatannya supaya kita makin banyak berbuah. Amin. Kita makin banyak berbuah. Seperti di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 di situ dikatakan bahwa kita baca ya. Ini enggak akan panjang-panjang, saya akan segera mengakhiri. Yeremia 17 ayat 7 di situ dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ketika usia makin bertambah dan kekuatan kita makin melemah, Allah melimpahkan kekuatannya supaya kita makin banyak berbuah. Jadi bukan berarti kita sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita akan semakin berbuah. Kita akan semakin subur. Kita akan semakin menjadi berkat. Kita akan menjadi berkat loh bagi anak, mantu, cucu, cece, dan cicit, dan seterusnya. Sampai kepada keturunan kita yang keberapa. Kita akan menjadi berkat. Bahkan kita akan diingat oleh anak cucu kita. Bahwa aduh orang tua kita, aduh emak kita, aduh engkong kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu setia dengan Tuhan. Makanya itu akan meninggalkan jejak bagi anak cucunya. Sekali lagi saya katakan, ketika usia makin bertambah dan kekuatan makin melemah, Allah tetap melimpahkan kekuatannya supaya kita makin banyak berbuah. Amin. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Luar biasa. Itu firman Tuhan loh. Itu firman Tuhan luar biasa. Dan ingat, orang-orang yang setia sampai akhir, mereka lah yang akan menikmati, menerima janji-janji Tuhan. Jadi, setialah walaupun tidak bisa datang ke gereja, ikuti, berdoa di rumah, baca, renungkan firman Tuhan walaupun sudah tidak bisa membaca, sudah tidak bisa membaca karena mata ya, itu tidak bisa kita sangkal ya. Otomatis mata menjadi kurang jelas lagi, pendengaran malah udah kurang ini gitu loh. Tapi kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Milikilah kerinduan untuk selalu ada dengan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk selalu mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin dalam ketidakberdayaan kita mari kita selalu panggil nama Yesus. Dalam ketidakmampuan kita, mari panggil nama Yesus. Dalam ketidakmampuan kita, mari panggil nama Yesus. Nama Yesus yang akan memberikan kita kemenangan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan lagi bagi kita untuk kembali menyemangati kita kembali, meneguhkan lagi setiap firman yang telah kita dengar sekian lama. Dan kali ini juga diperdengarkan kembali. Berarti Tuhan punya rencana yang baik, indah buat saya dan saudara. Opa, oma, ingat firman Tuhan. Sampai masa tuamu, kata Yesus, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, kata Yesus, aku menggendong opa, oma. Yesus telah melakukannya dan mau menanggung opa oma kita semua. Dan dia mau memikul opa oma
dan menyelamatkan kita. Saya percaya biarlah kita semua sampai pada akhir kita mau menutup mata, Tuhan dapati kita ada di dalam kesetiaan kita dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Dia Allah Immanuel akan selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kita nyanyikan pujian ini sampai masa tua. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, Yesus menggendong kamu. Yesus mau melakukannya dan mau menanggung kamu. Yesus mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi katakan, sampai masa tua, sampai masa tuamu. Kata Yesus, aku Yesus tetap Dia, aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, Yesus menggendong kamu. Yesus telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Yesus mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini, Tuhan, menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan kami, membuat kami tidak mau mundur di dalam mengiring Tuhan, tidak mau kecewa di dalam mengiring Tuhan, tidak mau kecewa di dalam melayani Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Dalam janjinya Dia selalu genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak takut dengan masa tua kami. Kami tidak khawatir dengan masa usia lanjut kami, karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Mungkin di dalam keadaan kami lemah, Tuhan selalu ada memberi kekuatan bagi kami. Mungkin kami di dalam keadaan sakit, Tuhan selalu memberikan mujizat kesembuhan dalam hidup kami. Mungkin kami di dalam keadaan susah, Tuhan mau memberikan kami penghiburan. Karena itu firman Tuhan, karena itu janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah Usinda GPD Kopo Permai. Kami percaya hamba berdoa dimanapun setiap oma opa ini berada, semua ada di dalam berkat perlindungan Tuhan, di dalam berkat pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang akan selalu ada bersama-sama dengan opa oma yang ada, Tuhan. Di dalam keadaan apapun Engkau selalu hadir. Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak meninggalkan. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami, ibadah Usinda.
Dan kami mengucap syukur, kami percaya setiap kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat menjalankan hari ini dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, sampai berjumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai masa